Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keindonesiaan, keislaman, dan wiyata Mandala untuk siswa baru MAN 9 Jombang tahun pelajaran 2020-2021. Keindonesiaan, keislaman, dan wiyata Mandala siswa baru MAN 9 Jombang tahun pelajaran 2020-2021. Keindonesiaan, keragaman budaya di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara contoh yang di dalamnya memiliki keragaman serta kekayaan. Ada berbagai macam suku bangsa, budaya, serta ras, daerah, dan juga kepercayaan. Selain itu, masih banyak lagi keragaman budaya yang ada. Akan tetapi, sekalipun dipenuhi oleh keragaman, Indonesia bisa mempersatukan budaya yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang bermakna sekalipun berbeda-beda namun tetap satu tujuan. Keragaman budaya itu memiliki beberapa ciri khusus, diantaranya yaitu keragaman suku bangsa. Melalui ilmu antropologi kita tahu bahwa nenek moyang kita berasal dari suku Yunan, bukan Yunani ya, Yunan dan juga Cina Selatan. Sekitar tahun 3000 sampai 500 sebelum Masehi, Indonesia memiliki daerah yang ditempati oleh para migran dari sub-Mongoloid Asia. Setelah itu mereka bercampur dengan penduduk asli Indonesia yang berasal dari Asia Selatan. Klasifikasi suku bangsa tersebut menurut Van Vollenhoven yang kemudian menjadi negara ini menjadi 19 kawasan suku bangsa, yaitu Aceh, Bangka dan juga Belitung, Bali dan juga Lombok, Gorontalo, Melayu, Minangkabau, Mentawai, Kalimantan, Minahasa, Ambon, Jawa Barat, Sulawesi, Ternate, Sumatera Selatan, Irian, Timor, Gayo, Batak, Jawa Tengah, Jawa Timur, Surakarta, Yogyakarta, Toraja. Keragaman bahasa. Ini ada bermacam-macam bahasa. Klasifikasi bahasa menurut Boris Geraf. Yang pertama adalah bahasa Austronesia Barat, yang dikenal dengan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Terdiri dari bahasa Hesperonesia, yaitu Indonesia bagian barat yang ada di Aceh, Batak, Gayo, Minahasa, Melayu, Minangkabau, Lampung, Bima, Mentawai, Jawa, Sunda, Madura, Dayak, Bali, Sasak, Gorontalo, Bugis, Toraja, Makassar, dan sebagainya. Lalu ada bahasa Austronesia bagian timur atau Polynesia yang ada di bahasa Melanesia, yaitu di pantai bagian timur Irian. Melanesia sendiri asalnya dari bahasa Yunan yang merupakan suatu wilayah yang bentuknya memanjang dari kawasan Pasifik Barat sampai dengan Laut Arafura. Kemudian ada bahasa Heonesia, yaitu bahasa Makronesia dan juga Polynesia. Ada keragaman religi. Bisa ada 6 agama yang diakui secara resmi, ada Islam, Buddha, Katolik, Konghucu, dan juga Protestan. Di samping itu, ada juga berbagai kepercayaan yang ada di tengah-tengah masyarakat dan berkembang di dalamnya. Keragaman seni dan budaya. Selain berbagai keragaman yang disebutkan di atas, Indonesia juga memiliki seni dan juga budaya yang sangat beragam antara kelompok satu kelompok yang lainnya. Contoh wujud nyata dari keragaman budaya dan seni dan budaya ini adalah tari, sastra, musik, drama, seni rupa, dan banyak lagi. Coba perhatikan gambar ini. Ada pakaian yang dikenakan oleh penganut-penganut agama, ada Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Islam, dan juga penganut yang lain.
mengatur masyarakat yang memiliki perbedaan tentu saja berbeda dengan masyarakat yang hanya memiliki satu kehendak atau satu ciri adat istiadat. Adapun ide yang menarik untuk digunakan sebagai solusi mengikis kesalahpahaman dan juga pertikaian di antara kelompok satu kelompok yang lainnya dalam rangka membangun benteng yang pengertian yang penuh dengan pengertian adalah dengan multikulturalisme dan juga sikap toleransi dan juga empati di antara satu budaya. Coba perhatikan gambar Masjid Istiqlal yang berdampingan dengan Katedral Jakarta. Juga Masjid Jami Malang dengan gereja yang ada di sebelahnya. Dan juga ada di Puja Mandala, yaitu komplek di mana antara perjalanan dari Tanjung Benoa menuju GWK, di sana ada 5 tempat ibadah sekaligus, masjid, gereja, vihara, gereja Protestan, dan juga tentu saja pura. Ini menunjukkan miniatur kerukunan umat beragama Indonesia. Perhatikan juga berbagai macam pakaian adat dan tari adat, sangat beragam dan sangat kaya. Gambar dan fakta di atas menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara multi budaya, multi suku bangsa, multi agama, multi adat istiadat, dan tak kalah pentingnya adalah Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau mencapai lebih dari 17.000 buah. Dengan fakta ini, keragaman Indonesia sangat luar biasa dan jumlah besar untuk meraih kemajuan besar. Maka sudah menjadi tekad kita untuk mencari kesamaan dan persatuan, bukan perbedaan dan perselisihan. Bismillahirrahmanirrahim. Keislaman dan keindonesiaan. Tulisan ini sebagian merujuk pada pandangan Kiai Haji Solahuddin Wahid yang dimuat di harian Kompas tahun 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan anak-anak ya, keislaman dan keindonesiaan. Tulisan ini sebagian merujuk pada pandangan Kiai Haji Solahuddin Wahid yang dimuat pada di harian Kompas tahun 2017. Keislaman dan keindonesiaan. Tulisan ini sebagian merujuk pada pandangan Kiai Haji Solahuddin Wahid yang dimuat di harian Kompas tahun 2017. Kan di dalam BPUPKI bulan Mei sampai Juni 1945 muncullah pertentangan antara keindonesiaan dan keislaman, yakni ketika kalangan nasionalis Islam mengusulkan dasar negara Islam dan kalangan nasionalis Pancasila mengusulkan dasar negara Pancasila. Komprominya adalah Piagam Jakarta, di mana dimuat pada sila pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ternyata kompromi itu masih ditolak kalangan non-Islam pada 17 Agustus 1945. Maka para tokoh Islam dengan lapang dada menyetujui putarannya kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dan menyetujui rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Itulah keberhasilan awal dari upaya memadukan keindonesiaan dan keislaman. Keberhasilan kedua adalah ketika para ulama di bawah pimpinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad 22 Oktober 1945 yang mengilhami dan mendorong para pemuda Islam untuk bertempur melawan tentara sekutu pada 10 November 1945. Jihad, sebuah istilah agama, digunakan untuk berjuang bersifat kebangsaan. Para tokoh Islam berhasil dalam perjuangan mendirikan Departemen Agama pada Januari 1946. Itu adalah keberhasilan ketiga untuk memadukan keindonesiaan dan keislaman. Pada tahun 1951, Menteri Agama yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim dan Menteri Pendidikan yaitu Bahdir Johan, keduanya dari Partai Masyumi, membuat nota kesepakatan tentang pendirian madrasah ibtidaiyah
madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Inilah keberhasilan keempat dalam memadukan Indonesia dan Islam, yang memberi tempat bagi pendidikan Islam di dalam sistem pendidikan nasional. Selain itu, masih dapat lagi keberhasilan dalam memadukan keindonesiaan dan keislaman seperti Undang-Undang Perbankan, Syariah, Undang-Undang Haji, dan Undang-Undang Wakaf. Selain itu, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 memasukkan pesantren ke dalam nomenklatur pendidikan Indonesia, sehingga memberikan peluang lebih luas bagi pesantren untuk mengembangkan. Intinya, antara Islam dan Indonesia tidak saling berbeda, tapi saling mengisi dan menyatu, sehingga umat Islam dapat hidup berdampingan dengan umat lain dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mengingat pada sejarah pra-kemerdekaan Indonesia, di mana sebelum kedatangan agama Islam ke Indonesia, di negara yang dulu bernama Nusantara ini telah bergabung agama Hindu dan Buddha yang bisa hidup berdampingan dengan damai. Pandangan di atas didukung dengan beberapa kerajaan Hindu Buddha, mulai dari kerajaan Kutai, Tarumanegara, Mataram kuno, di mana terdapat Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu dan Wangsa Sailendra yang beragama Buddha, di mana Candi Prambanan beraliran Hindu dan Candi Borobudur beraliran Buddha didirikan. Kemudian muncul kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya, Medang Kemulan, Kadiri, Jenggala, Singosari, sampai kerajaan Mojopahit. Semua kerajaan yang di atas menganut ajaran agama Hindu, baik aliran Siwa maupun Wisnu, dan Buddha, baik aliran Hinayana maupun aliran Mahayana ataupun Tantrayana. Kemudian muncul kesultanan-kesultanan di Nusantara seiring dengan kedatangan dan penyebaran agama Islam yang dimulai dari Kesultanan Aceh, Demak, Pajang, Goa, Tidore, Ternate, Mataram Islam, dan seterusnya. Ini semua menunjukkan dinamika perubahan kondisi masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu. Namun ada satu hal yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia: toleransi dan hidup berdampingan dengan damai dalam perbedaan. Kunci dari terjalinnya hubungan yang baik dengan siapapun, baik antar aliran dalam satu agama maupun antar agama, adalah saling menghargai keyakinan orang lain dan memberi kesempatan pada mereka untuk menjalankan apa yang telah mereka yakini, dan tidak menganggap diri sendiri paling benar dan menyalahkan orang lain. Tentunya semua itu di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali anak-anak. Kita teruskan ya. Materi ketiga, wawasan Wiyata Mandala. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata, pendidikan Mandala. Jadi adalah tempat atau lingkungan wiyata. Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Wawasan Wiyata Mandala mencakup 7K, yaitu keamanan atau kenyamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Komponen peran wawasan Wiyata Mandala mencakup peran kepala madrasah atau kepala sekolah, berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Kepala sekolah atau kepala madrasah dihormati dan berwibawa. Artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah atau kepala madrasah. Semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri melainkan atas izin kepala sekolah. Kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah, menjalankan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pihak keamanan setempat, menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk peraturan maupun tata tertib.
mengadakan rapat koordinasi, menjalankan kegiatan yang menunjang kegiatan sekolah seperti pramuka, PMR, kesehatan, olahraga, dan sebagainya. Peran guru menjunjung tinggi martabat dan citra guru dengan sikap dan tingkah laku, menjadi teladan di masyarakat. Guru mampu memimpin baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Guru dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Peran sivitas akademika, yaitu tata usaha sekolah, harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain sebagainya harus melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan tugas masing-masing. Semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah atau warga madrasah. Peran murid mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa terkecuali. Hormat dan sopan pada guru, warga sekolah, dan yang lain. Hormat dan sopan pada teman belajar yang tekun, menyelesaikan tugas yang diberikan guru, menjaga nama baik keluarga dan sekolah, menjaga dan memelihara fasilitas sekolah, melaporkan kegiatan negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BP, atau kepala sekolah langsung, serta memelihara lingkungan sekolah atau madrasah. Peran masyarakat sekitar mendukung program dan kebijakan sekolah dan dalam rangka memajukan proses belajar mengajar, memberi paham dalam pemajuan demi kemajuan proses belajar mengajar, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Mekanisme pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala tahap preventif, memelihara sekolah melalui 7K, menjadikan suasana harmonis antar warga dan lingkungan sekolah, membentuk jaringan pengawasan, menghilangkan bentuk perpeloncoan saat MOS atau MPLS, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat masuk dan usai sekolah. Tahap represif, mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan, menetralisir isu negatif yang berkembang, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah, penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak sekolah. MAN 9 Jombang adalah sekolah di bawah lingkungan Kementerian Agama yang berada di dalam Pondok Pesantren Darul Ulum di Desa Kebondoko, Kecamatan Tembelang, Jombang. MAN 9 Jombang berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Jombang, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Samben dan sebelah utara berbatasan dengan Sungai Brantas. MAN 9 Jombang mulai berdiri menjadi sekolah negeri tahun 1990. Kepala madrasah sekarang adalah Ibu DRA Hajah Farida Priyatna MM. Kepala Tata Usaha Bapak Sapari ST, Wakaguru Bapak Ugi Udianto SPD, Wakakesempatan Muhammad Zainul Ihsan MPD, Wakasarana Persana DRA Hajah Istiqomah MAG, Wakahumas adalah Ibu Kurniati SPD, Bendara Dipa Ibu Christine Setiawarini ST, dan operator Bapak Matohir ST. Tata tertib murid MAN 9 Kebondoko Jombang. Kewajiban murid taat dan patuh serta hormat pada kepala sekolah, guru dan karyawan, beratur karimah, hadir di madrasah lambarannya 5 menit sebelum pelajaran dimulai, yaitu jam 6.45 WIB. Ikuti proses belajar mengajar dengan sungguh-sungguh, ikut bertanggung jawab terhadap pemeliharaan lingkungan dan kebersihan lingkungan, keindahan lingkungan, wajib memakai seragam beserta atributnya. Bagi laki-laki memakai seragam putih abu-abu dan wajib berdasi dan bertopi. Delapan, murid laki-laki yang berseragam hitam dan batik wajib memakai kopiah, pakaian olahraga sesuai dengan kebutuhan madrasah, tidak boleh fresh body. Murid yang berpakaian seragam pramuka harus lengkap atributnya, memakai sepatu hitam, 12 ikut serta menjaga nama baik dan wibawa madrasah.
12, 13 ikut bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban madrasah, 14 ikut membantu pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dengan membayar iuran komite selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan. 15 murid yang terlambat harus melapor ke guru piket atau BP. 16 murid yang tidak masuk harus ada surat keterangan dari orang tua. Apabila sakit lebih dari 3 hari ada surat dari dokter. Apabila jadi kekosongan jam pelajaran, pengurus kelas wajib melapor ke guru piket. 17 murid yang absen selama 7 hari dalam suatu semester tanpa ada keterangan tertulis atau lebih dari 10 hari dengan izin tertulis bukan karena sakit, maka tidak diperlukan ikuti semester kecuali dengan kesepakatan dari orang tua murid. 18 mengembalikan sarana dan fasilitas madrasah yang telah dipinjam murid. 19 menggalang kerjasama dan kerjakawanan sesama murid. Hak murid 1 mengikuti semua kegiatan madrasah baik kurikuler maupun ekstrakurikuler. 2 menggunakan fasilitas madrasah seperti perpustakaan, lab dan sebagainya. 3 mendapat perlakuan dan bimbingan yang sama. 4 mengemukakan usulan dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan madrasah dengan sopan melalui prosedur yang berlaku. Jadi di sini kami ucapkan selamat bergabung menjadi keluarga besar MAN 9 Kepondok Tembelang Jombang. Semoga kalian dapat menikmati segala fasilitas dan kondisi yang terbaik di madrasah sehingga nantinya dapat menjadi tempat bagi kalian untuk menempa diri sebagai bekal menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun sebagai sarana pengembangan diri sebelum berkiprah dalam masyarakat dan dunia kerja. Semoga saat menumbuhkan cita-cita di MAN 9 Jombang menjadi momen yang membahagiakan dan tidak terlupakan dalam sejarah hidup kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.